Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmaini, peserta Latsar 2021 Angkatan 32 Kelompok 1 PPSDM Regional Bandung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tugas kedua, yaitu praanalisis identifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai tupoksi. Praanalisis identifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas belajar dari rumah atau BDR di TK Negeri Pembina Teluk Kuantan. Yang pertama, masalahnya guru belum optimal melakukan pendekatan tatap muka dengan peserta didik dengan waktu yang ditetapkan menurut aturan COVID. Yang kedua, kurang terlaksananya rencana pembelajaran atau RPP yang dibuat guru seharusnya dilakukan di sekolah dengan tatap muka. Yang ketiga, belum maksimal tercapainya indikator perkembangan peserta didik dalam mengenal huruf. Menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah dari beberapa masalah. Temukan masalah prioritasnya menggunakan metode USG. Urgensi, seberapa mendesak suatu masalah harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, seberapa serius suatu masalah harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya masalah tersebut jika tidak segera ditangani. Berikut beberapa isu atau masalah yang diselesaikan dengan metode USG, yaitu yang pertama, guru belum optimal melakukan pendekatan tatap muka dengan peserta didik dengan waktu yang ditetapkan menurut aturan COVID. Urgensi 2, seriousness 3, growth 3, totalnya 8. Indikator kedua, kurang terlaksananya rencana pembelajaran RPP yang dibuat guru. Urgensi 1, seriousness 2, growth 2, total 5. Indikator ketiga, tidak tercapainya indikator perkembangan peserta didik dalam mengenal huruf. Urgensi 3, seriousness 4, growth 5, totalnya 12. Jadi, kesimpulan masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan berarti indikator nomor 3, yaitu tidak tercapainya indikator perkembangan peserta didik dalam mengenal huruf. Kemudian, masalah yang telah disimpulkan tadi yang jadi prioritas, dianalisis masalah dengan menggunakan fishbone. Di sini ada penyebab dan ada akibat. Penyebab yang pertama yaitu metode pembelajaran yang tidak tepat, tidak sesuai. Yang kedua, media belajar di rumah yang terbatas. Yang kedua, media yang kurang menarik. Kemudian penyebabnya guru. Di sini guru yang kurang kreatif dalam membuat bahan untuk pembelajaran peserta didik. Kemudian penyebabnya lingkungan. Lingkungan di sini bisa di rumah peserta didik seperti orang tua yang sibuk bekerja, yang tidak meluangkan waktu untuk membimbing anak-anaknya untuk belajar. Kemudian penyebabnya yang terakhir adalah dari anak. Anak lebih suka bermain HP dan bermain dengan teman, karena di rumah tidak ada yang mengawasi. Jadi, kesimpulan akibatnya tidak tercapainya indikator perkembangan peserta didik dalam hal mengenal huruf. Dari masalah tadi, kita cari alternatif pemecahan masalahnya dengan menggunakan SWOT. Yang pertama, strength adalah kekuatan. Di sini memuat pembelajaran tatap muka kembali di sekolah dengan metode belajar yang menarik. Bisa membuat media dan metode yang menyenangkan bagi anak. Kemudian merancang metode belajar yang tepat dalam belajar. Weakness, kelemahan. Waktu belajar yang terbatas di sekolah. Tidak semua anak bisa belajar dengan cepat.
Kemudian, ketidaktepatan metode dan media pembelajaran dalam proses belajar. Opportunities yaitu peluang. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk anak, seperti lingkungan di rumah. Kemudian, orang tua juga membantu menggunakan media belajar online, seperti di grup WA nanti guru mengirimkan tugas, orang tua seharusnya ikut membantu dalam pembuatan atau membimbing anaknya di rumah. Kemudian adanya bantuan dari pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran. Kemudian threats atau ancaman. Ancaman di sini karena metode SWOT itu yaitu anak tidak mengenal huruf, kemudian anak tidak memiliki semangat untuk belajar karena media yang kurang menarik atau metode pembelajaran yang tidak tepat, kemudian aspek perkembangan anak tidak tercapai dengan optimal. Alternatif penyelesaian masalah tadi yaitu menggunakan metode dan media yang menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini yaitu untuk mengenal huruf. Tahap penyelesaiannya, yang pertama, guru bisa berkomunikasi dengan teman sejawat di sekolah tentang penyelesaian masalah di sekolah. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua untuk ikut membantu proses pembelajaran dari rumah. Kemudian guru membuat media belajar yang menarik tentang pengenalan huruf dengan metode yang membuat anak tertarik untuk belajar, seperti berupa video atau gambar yang nantinya bisa dikirim di grup WhatsApp kelompok kelas, dan orang tua juga ikut membantu dari rumah untuk menyelesaikan tugasnya atau belajar mengenal hurufnya. Kemudian hasil yang diharapkan di sini, hasil yang diharapkan anak bersemangat untuk belajar dan mulai mengenal huruf, dan aspek perkembangan anak bisa tercapai dengan optimal dalam mengenal huruf tersebut. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah yaitu guru, orang tua, dan anak atau peserta didik. Demikianlah analisis masalah seputar belajar di TK Negeri Pembina Teluk Kuantan dengan menemukan masalah prioritas menggunakan metode USG, kemudian analisis masalahnya dengan menggunakan Fishbone. Setelah itu, alternatif pemecahan masalahnya dengan menggunakan SWOT. Semoga bermanfaat. Terima kasih.